Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2601 Kepala Berwarna-Warni. Ye Chen berdiri diam, menghadap Songshan Senzi dari kejauhan. Semua penonton duduk tegak, mata mereka berkilauan. Awalnya, tidak ada yang namanya pertempuran di 5 gunung suci, dan Ye Chen, yang berada di Sein King Realm, tidak memenuhi syarat untuk bertarung di atas panggung. Dengan pemandangan seperti itu, saya menambahkan satu lagi untuk diri saya sendiri. Aku tahu bahwa batu kecil itu melawan langit, dan aku belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan bertarungnya. Orang yang diakui oleh kitab suci Tao adalah monster yang cukup besar. Dia dapat mengalahkan Dewa Putra Huasan, yang menunjukkan bahwa dia menakutkan. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Putra Dewa Songshan mungkin bukan lawannya. Gumam seseorang. Itu salah. Aku masih mengenal Putra Dewa Songshan. Tanpa berlian, aku tidak akan bisa melakukan pekerjaan porselen. Jika kamu berani mundur untuk bertarung, kamu harus memiliki peluang kemenangan tertentu. Melihat hal yang sama, mungkin orang itu masih menyembunyikan kartu trufnya. Sebelum pertempuran dimulai, ada diskusi dari segala arah, dan lebih dari 80% orang optimis tentang Songshan Senzi, dan mereka tahu bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Chen dengan melihat penampilannya yang percaya diri. Seperti Tai Yi dan Tai Bai, mereka mengangkat tangan dan menunggu untuk melihat Songshan Senzi dipukul. Mereka semua telah melihat pertempuran antara Ye Chen dan Huasan Senzi, dan mereka tahu betapa kuatnya Ye Chen. Si Ming Xingjun juga ingin tertawa ketika melihatnya, seperti yang dikatakan Ye Chen, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri putra sekolah Songshan berasal, pemahaman Kaisar ke-10 Chu tentang Tao benar-benar menghancurkannya. Di arena pertempuran, Ye Chen sudah mengeluarkan tongkat besi, berpikir dalam hati, apakah dia harus menambahkan beberapa trofi? Pertarungan ini tidak bisa dilakukan dengan sia-sia, perlu sedikit rumit, ini adalah gayanya yang biasa. Kenapa kamu tidak menambahkan beberapa barang, kata Songshan Senzi sambil tersenyum. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba merasa geli, lawan bicaranya tampak lebih tegak darinya. Jika putra dewa dikalahkan, senjata kelahiranku akan menjadi milikmu. Putra Songshan benar-benar pemberani. Dia telah mengambil segenggam emas. Ambil prajurit ajaib itu. Bagus. Mata Ye Chen cerah, dan dia menyentuh dagunya, mengabaikan Songshan Senzi, dan hanya melihat senjata sihir kelahirannya. Jika itu dipatahkan dan diintegrasikan ke dalam Dinghai Shenzhen, itu akan bagus. Jika putra dewa menang, Taoismemu akan menjadi milikku. Putra dewa Songshan berkata lagi. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini mengangkat alis mereka. Putra dewa Songshan membuat lingkaran besar, awalnya menginginkan kitab suci Tao Ye Chen. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk mempertaruhkan senjata natalnya sendiri. Dapat diandalkan. Ye Chen tersenyum, memperlihatkan 2 baris gigi putihnya. Bagi orang luar, senyumnya cukup menawan, tetapi di mata Tai Yi, Tai Bai dan yang lainnya, itu sangat menarik. Jadi, Taoismemu adalah milikku. Senzi Songshan tersenyum, dan menghilang seperti hantu. Keterampilan tubuhnya tidak dapat diprediksi, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah tidak dapat menemukan jejaknya. Ye Chen juga bergerak, mengangkat kakinya ke langit dan pergi. Itu benar, dia menunjukkan kelemahan, dan dia tidak bermaksud untuk dengan mudah mengalahkan Songshan Senzi. Jika dia naik ke panggung, dia harus membuat beberapa trik. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan bertarung, dia akan menakuti orang-orang. Di belakang. Setiap kali ada situasi seperti itu, ada plot berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kaisar ke-10 Dacu tidak memiliki pencapaian dalam keterampilan akting, dan dia bisa menipu semua orang. Ledakan. Saat dia pergi, dia melihat bahwa tempat dia berdiri sebelumnya terbelah oleh telapak tangan Songshan Senzi. Jika itu adalah Raja Suci biasa, dia akan dipotong hidup-hidup dan jiwanya akan tersebar. Kemana kita akan pergi? Songshan Senzi mendengus dingin, dan melintasi langit. Yao Tian menusuk Ye Chen dengan satu jari. Engah. Percikan darah adalah kelemahan Ye Chen, dan dia diraba untuk membuktikan kepada kuartet bahwa dia tidak terlalu kuat, dan untuk memberi tahu dewa dan dewi lain bahwa saya adalah kesemek yang lembut, dan saya akan datang nanti untuk mencubitnya. Anda dapat memenangkan Dao Jing saya. Aku benar-benar memikirkanmu.
Pukulan yang menghantam Ye Chen dengan keras, Songshan Senzi begitu mengagumkan, dengan mata juling penuh penghinaan, dia naik ke langit luas dengan satu langkah, dan jatuh dengan telapak tangan, seberat gunung raksasa. Penindasan. Teriak Songshan Senzi dengan keras, suaranya seperti guntur. Ye Chen mencibir, memegang jarum Ding Haisen di tangannya, dia mengayunkan tongkatnya ke langit, dan membuat lubang besar di cetakan tangan Songshan Senzi, dengan darah mengalir ke langit, merah dan melotot. Bagus sekali. Mata Songshan Senzi dingin, luka di telapak tangannya sembuh, darah mengalir kembali, dan kemudian memanggil lautan guntur, menelan langit dan menghancurkan bumi, terukir dengan kekuatan kepunahan mendadak, menenggelamkan Ye Chen. Mengaum. Segera, dia mendengar nyanyian naga yang agung, dan Ye Chen melompat keluar seperti naga, dan baru saja dia berubah kembali menjadi bentuk manusia, ketika dia melihat putra Dewa Songshan bergegas ke arahnya, memukul udara dengan pisau palem. Ye Chen menunjukkan kekurangannya lagi, melawan telapak tangan, dan memutar tangannya dengan tongkat. Engah. Darah memercik lagi, dan tulang bahu Ye Chen meledak. Adapun Songshan Senzi, dia tidak jauh lebih baik, dia dipukul dengan tongkat, dan tulangnya beterbangan. Menghancurkan. Son of Songshan memarahi dengan dingin, menembakkan kilat ke matanya, dan mengumpulkan pedang guntur, mengabaikan daging, didedikasikan untuk memotong tubuh asli dari roh primordial, dan dia juga percaya bahwa Ye Chen tidak dapat menghentikannya membunuh roh primal. Sayang sekali dia meremehkan Ye Chen, mengayunkannya dengan tongkat, dan menghancurkan Thunder Excalibur. Segel. Putra Songshan mendesis, dan alisnya terangkat dengan cahaya ilahi. Itu adalah pagoda kecil, yang langsung menjadi besar, seperti puncak gunung yang curam, dan tasbih dewa yang tertanam di atasnya bersinar dengan cemerlang. Pagoda Feng Tian. Raja Iblis Banteng terkejut, seolah-olah dia mengenali pagoda kecil, yang dibangun oleh Gunung Songshan, dan itu milik langit dan bumi. Tidak heran kamu begitu yakin bahwa kamu bahkan menyerahkan pagoda ini kepada putra dewamu. Raja Jiaolong menghela nafas, dan melirik kepala sekolah Songshan, pria itu tenang dan santai. Bersenandung. Saat berbicara, pagoda Feng Tian telah jatuh, dan Ye Chen tertelan di tempat. Oke, batu kecil itu dingin sekarang. Pagoda Feng Tian sangat mendominasi, dan ditelan olehnya. Hanya sedikit orang pada level yang sama yang bisa keluar. Demi Taoisme, Songshan tidak tahu malu. Diskusi pecah lagi, menghela nafas ada suara penyesalan yang terus-menerus, dan saya tidak berpikir Ye Chen akan bisa keluar, hanya karena pagoda itu terlalu ganas, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah ditekannya. Tahun tanpa akhir. Memang, setelah Ye Chen ditelan pagoda, dia tidak menanggapi. Di platform pertempuran, selain Dewa Putra Songshan dengan mulut sedikit terangkat, hanya pagoda Feng Tian yang tersisa, seperti gunung kecil, berdiri di platform pertempuran, suara dengungan memekakkan telinga. Stabil. Guru kepala Songshan merapikan janggutnya, dan pinggangnya sangat lurus. Dengan pagoda Feng Tian, tidak ada alasan bagi putranya untuk kalah. Demi Taoisme, tidak mungkin untuk tidak menyelesaikan rutinitasnya. Sejak memejamkan mata di platform pertempuran, pria ini masih tidak lupa melirik Huasan. Huasan yang asli tenang, menyesap teh kuno dengan santai, tidak khawatir Ye Chen ditekan oleh pagoda, terlalu bagus untuk berpikir bahwa pagoda sedang mencoba untuk menekan Ye Chen. Benar saja, sebelum dia menghabiskan secangkir tehnya, dia mendengar ledakan pagoda. Semua orang mengangkat alis mereka ketika mendengar ini, dan Kiki menyipitkan matanya sedikit. Jelas bahwa Ye Chen belum ditekan dan akan segera keluar. Bagaimana mungkin? Kepala sekolah Songshan mengerutkan kening. Berikan padaku. Songshan Senzi mendengus dingin, dan sering menembak, memaksakan serangkaian segel pada pagoda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, itu adalah pagoda Tianfeng. Fetis yang dikandung oleh sekolah Songshan secara bawaan terintegrasi dengan Dao Yun, tetapi pada saat ini, ia tidak dapat menahan raja bijak kecil yang baru dipromosikan ini. Paung, paung, paung. Suara benturan logam menjadi semakin kuat, Anda tidak perlu melihat sekeliling untuk mengetahui bahwa Ye Chen di pagoda masih hidup dan menendang, dan membombardir pagoda dengan tongkat besinya. Faktanya persis sama, Ye Chen tidak menggelegar, tetapi mengetuk, memegang kendi di satu tangan, dan jarum Ding Haisen di tangan lainnya, menyesap anggur dan mengetuk pagoda. Hanya bercanda, seluruh menara yang rusak ingin menekan saya. Apa yang kamu pikirkan? Itu tidak bertiup, jika dia ingin keluar dari menara, satu tongkat sudah cukup, alasan mengapa dia tidak segera keluar adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, agar tidak menakuti para dewa dan dewi di belakangnya. Tahan untukku. Putra Songshan berteriak lagi, dan memberlakukan larangan itu lagi. Paung, paung, paung.
Yang menanggapinya hanyalah suara dentuman, lambat dan berirama, bagaimanapun dia memberlakukan larangan, itu tidak bisa dihentikan, itu terdengar seperti lonceng kematian, berdentang untuknya. Retakan. Saya tidak tahu kapan, terdengar suara retakan, dan ada retakan di pagoda, dengan suara dentuman, semakin banyak retakan, satu demi satu, dan tidak bisa berhenti. Pada saat tertentu, suara ledakan memenuhi langit, dan sebuah batang besi menembus lubang besar dari dalam pagoda Fengtian sekolah Songshan, dan satu orang melompat keluar. Benar, Ye Chen keluar, untuk menciptakan penampilan palsu bagi dunia, dia juga mengolesi darah di sekujur tubuhnya untuk memberitahu dunia bahwa Lao Su menderita luka berat karena menghancurkan menara. Hancurkan untukku. Ye Chen mendengus dingin, cukup mendominasi, dia memukul langit dengan tongkat, dan pagoda Fengtian hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan yang pecah ditelan oleh batang besi sebelum jatuh ke tanah. Engah. Songshan Senzi menyemburkan darah dan jatuh ke samping, pagoda terhubung ke jiwanya, pagoda Tianfeng hancur, dan dia juga menderita serangan balik, tubuh dewa terus hancur, dan darah menyembur keluar. Ye Chen masuk akal dan mengejarnya sepanjang jalan. Adegan setelah itu cukup berdarah, Songshan Senzi, yang belum menstabilkan sosoknya, dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, satu demi satu tongkat, tidak mengenai apapun, dan menoleh untuk melihat biji melon yang hancur. Di kepala, Songshan yang memukulnya Senzi Senhai berdengung dan bergemuruh, dia bahkan tidak bisa diam. Cukup panas, Tai menyeringai dan berkata. Apa yang Ye Chen gunakan saat ini adalah tubuh Dewi Gunung Hua. Dilihat dari luar, itu adalah kecantikan langsing yang memukuli orang dengan tongkat besi. Sekilas terlihat segar. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan tahu bahwa aku bisa begitu tangguh. Dewi Huasan tersenyum, dan senyumnya sangat bahagia. Dia menggunakan tubuh Ye Chen untuk kalah dari putra Dewa Songshan, dan Ye Chen menggunakannya tubuh fisiknya ditakdirkan untuk mengembalikan kota ke Huasan. Peri Huasan juga tertawa. Ini adalah pertama kalinya sejak pertarungan 5 gunung suci dia tersenyum sangat bahagia. Di sisi lain, Gatsi Huasan berkulit gelap dan menggertakkan giginya. Master Huasan meletakkan cangkir tehnya sambil tersenyum, dan melirik gunung Songshan. Wajah tua kepala sekolah Songshan bukan lagi wajah, sudut mulutnya masih berkedut hebat, pagoda Fengtian hancur, dan putra dari keluarganya dipalu oleh Ye Chen. Adegan seperti ini di luar dugaannya, batu kecil itu benar-benar monster. Bertarung, pukul sampai mati. Adegan berdarah, tidak ada kekurangan teriakan dan sorakan, terutama suara Dewi Hengshan yang paling menusuk telinga, dia tidak menghargai citranya, dia benar-benar gadis pendendam, dia masih ingat berkelahi dengan putra Dewa Songshan, dan menderita hukuman. Omelan perempuan jalang itu masih membara di hatiku saat ini. Bertarung, kalahkan sampai mati. Suara yang lebih keras adalah kekasih Dewi Hengshan, aku tidak tahu faksi mana itu, kata pencuri itu dengan semangat, jika tidak ada pesona, dia pasti akan bergegas, menendang beberapa kali, berani memarahi menantu saya adalah pelacur, Anda pantas mendapatkannya jika Anda ditendang sampai mati, dan kemudian saya akan membuat mulut Anda begitu murah. Pukul sampai mati. Satu demi satu, ada gelombang kutukan. Sebagian besar dari mereka memusuhi faksi Songshan, dan sekarang mereka semua melompat keluar, dari para tetua hingga anak dewa, masing-masing melolong lebih keras dari yang lain, hanya untuk menambah faksi Songshan. Episode 2602 menangkap ikan besar. Teriakan menyedihkan dari Songshan Senzi menghilang di beberapa titik. Orang itu sudah berlutut, dan karakter besar yang ditulis dengan rapi tersangkut di platform pertempuran, tubuhnya menggeliat, dan dia masih menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Dia pingsan, dan sebelum dia pingsan, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya, bagaimana dia bertarung dalam pertempuran ini, dia dikalahkan dalam keadaan linglung, dan masih banyak teknik abadi yang akan dia miliki waktu untuk ditampilkan di masa depan. Ye Chen cukup sadar diri, dan mengambil artefak kelahiran Songshan Senzi dengan jentikan tangannya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Emas yang terbuat dari besi dewa khusus adalah inti dari artefak tersebut, dan harganya ada tapi tidak pasar. Setelah melakukan semua ini, dia mengirim putra Dewa Songshan keluar dari platform pertempuran. Wajah kepala sekolah Songshan sangat jelek, pagoda Fengtian hancur, putra Dewa cacat, senjata sihir Natal disita, pertempuran ini, faksi Songshan kalah telak. Aku sendiri yang menggali lubangnya, siapa yang bisa menyalahkan ini, kata Raja Iblis Banteng dengan riang, tanpa kepura-puraan dalam kata-katanya. Harus dikatakan bahwa Raja Iblis Banteng menyuarakan aspirasi kuartet. Itu benar. Situ kecil duduk di sana dengan damai, tetapi ingin menemukan seseorang untuk dilawan,
dan juga ingin memenangkan kitab Taois Ye Chen. Tidak apa-apa, seseorang datang untuk melawan penyiksaan, pasangan kartu terbaik, dan bermain dengan baik. Sangat berantakan, itu bukan hanya kerugian, itu benar-benar kerugian besar. Operasi Songshan menjelaskan dengan sangat baik apa artinya diperkosa jika Anda tidak bisa diperkosa. Kepala sekolah Songshan menutupi dadanya, seteguk darah tua telah menyeduh sejak lama, dia tidak tahu apakah akan memuntahkannya atau menelannya, dia sangat memalukan dengan merencanakan untuk merebut kitab suci Dao. Batu kecil ini masih memiliki kekuatan. Benar-benar monster, pagoda Fengtian di Songshan bisa dihancurkan. Orang yang mengakui master dalam Taoisme, benar-benar luar biasa. Tapi masih ada yang harus dilawan. Ye Chen melihat sekeliling sambil tersenyum, memberi perhatian khusus pada putra dan dewi dari masing-masing faksi, dan ketika dia berbicara, dia sengaja terhuyung-huyung, dan memaksa seteguk darah dari mulutnya, membuat semua orang mengira dia telah terpengaruh. Cedera cukup serius, sebagai pertunjukan kelemahan, lalu menangkap ikan besar dan mengambil umpannya. Tak perlu dikatakan, seseorang benar-benar pergi ke panggung pertempuran, itu adalah Dewi Gunung Songshan. Melihat Dewi ini, mata dari 4 arah semuanya beralih ke Songshan untuk mengajar. Tak perlu dikatakan, itu adalah instruksinya. Jika putra dewa tidak bisa melakukannya, dia akan mengubah Dewi. Dia terluka parah, dan miliknya kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, kesempatannya sekali dalam 1000 tahun. Demi Taoisme, sepertinya dia tidak tahu malu. Immortal Kunlun mengeluarkan batu kering, dan melirik kepala sekolah Kunlun. Tuan Kunlun membelai janggutnya dan tidak berniat menghentikannya. Pertarungan 5 gunung suci tahun ini ditakdirkan berbeda dari yang sebelumnya. Jika generasi muda ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Di sini, Dewa Huasan dan Peri Huasan sudah bergabung untuk Dewi Songshan. Orang luar tidak mengenal Ye Chen, tetapi mereka berdua mengetahuinya. Mereka berpura-pura mirip, tetapi mereka masih di puncaknya, dan mereka sedang memancing. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, 4 sekte dewa dan dewa lainnya mungkin akan dipukuli satu sama lain. Batu kecil keluarganya memiliki kekuatan ini. Di atas panggung, Dewi Songshan berdiri dengan anggun. Dia tidak ingin naik, tetapi perintah tuannya tidak boleh dilanggar. Demi reputasi Songshan dan senjata kelahiran putra dewa, dia harus naik ke atas panggung. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya lagi, dan menatap Dewi Songshan dengan tatapan aneh. Dengan kata lain, Dewi ini masih sangat cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata yang menyipit, sejak dia naik ke panggung, dia menyipit padanya, membuatnya merasa diremehkan. Akibatnya, dia memutar kelopak matanya, dan matanya menyipit, memandang orang ke samping. Dewi Huasan tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan terkikik saat melihatnya, batu kecil itu sangat geli. Dengan perhatian dari segala arah, kepala sekolah Kunlun melepaskan cahaya surgawi lainnya, menganugerahkan basis kultivasi Dewi Songshan, bertarung di level yang sama. Jangan pernah berpikir untuk selingkuh, seperti apa dewamu dan seperti apa dirimu. Ini bukan lotere. Ye Chen menghela nafas lega pada batang besi, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Alat kelahiran putraku, kitab suci Daomu. Dewi Songshan tertawa. Saya memiliki nafsu makan yang besar, jadi apa yang Anda pertaruhkan? Senjata natal saya, ditambah harta langka dari Gunung Songshan. Dewi Gunung Songshan menjentikkan tangannya, dan ada kotak harta ekstra di tangannya, yang mana disegel dengan segel, dan melalui celah itu, orang bisa mencium aroma tumbuhan. Ketika Ye Chen melihatnya, sinar melintas di matanya, rumput abadi mandala. Tidak hanya dia, tetapi juga banyak pemimpin sekte besar. Termasuk guru kepala Kunlun dan orang asli Huasan, ada kilatan keterkejutan di mata mereka, dan mereka bisa melihat apa yang ada di dalam kotak harta karun, itu adalah harta mutlak yang tidak bisa disayangi selain bunga peri. Taruhan ini agak besar. Guru kepala Songshan benar-benar berani, dan rumput peri semacam ini sebenarnya digunakan sebagai taruhan. Menurutnya, mungkin wajah lebih penting. Desahan datang dan pergi, cukup banyak orang-orang mengacungkan jempol ke Songshan sebagai kepala sekolah, Mou Zujinlah yang ingin menantang Huasan, dan dia tidak segan-segan menggunakan harta langka Songshan sebagai prestise. Dua hal ini sudah cukup. Dewi Songshan tersenyum lembut, dia benar-benar menyipitkan mata, dia sedang berbicara dengan Ye Chen, tetapi matanya tertuju pada putra Dewa Kunlun. Cukup. Ye Chen tersenyum, rumput peri mandala bukanlah rumput peri biasa, tetapi bahan untuk memurnikan pil yang menghidupkan kembali jiwa, yang telah lama punah di surga, dan tidak ada penggantinya. Dewi Songshan tidak mengatakan apa-apa, menyingkirkan kotak harta karun itu, dan sedikit menutup matanya.
Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, matanya yang menyipit tidak lagi menyipit, dan matanya penuh dengan cahaya abadi, penuh Taoisme, dengan kekuatan magis yang tak tertahankan, yang mengganggu pikiran orang. Ye Chen sedang kesurupan untuk beberapa saat, dan terseret ke dalam suasana hati yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata lain, itu adalah semacam ilusi. Dewi Songshan melakukan ilusi padanya, dan levelnya cukup tinggi, mirip dengan bunga pikiran, tanpa menatap matanya, dia akan tertipu di tempat. Di panggung pertempuran, ekspresi Ye Chen kusam, matanya kosong, tangannya terkulai lemah, dan bahkan batang besi yang dipegangnya jatuh dari tangannya, seperti boneka tanpa emosi. Di sisi lain, di tangan Dewi Songshan, pedang peri telah diubah, dan dia berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Dia cukup percaya diri dengan ilusinya sendiri, dan pikiran Ye Chen telah terseret ke dalam ilusi. Pada adegan ini, semua orang yang menonton duduk tegak lagi. Jika kamu tidak bisa mematahkan ilusi, kamu pasti akan kalah. Tai Bai mengatupkan tangannya dan berkata. Dewi Huasan sedikit mengernyit, mengetahui bahwa ilusi Dewi Songshan itu mengerikan, dan bahkan jika dia jatuh ke dalamnya, dia harus membayar harga untuk keluar. Jika dia tidak mengetahui ilusi itu, Ye Chen akan melakukannya dikalahkan secara menyedihkan. Dibandingkan dengan dia, Huasan yang asli masih tenang dan tenang, jangan remehkan batu kecilnya di Huasan, seberapa mampu dia. Seperti pelaku kejahatan yang mengakui master dari kitab suci Tao, apakah ilusi berguna baginya? Sambil berbicara, Dewi Songshan telah tiba dan mengangkat pedang perinya yang berdentang. Pada saat ini, guru kepala Songshan menahan napas, selama pedang jatuh, pahala dan kebajikannya akan selesai, dia tidak hanya dapat memenangkan kembali instrumen kelahirannya dan kitab suci Taoisme, tetapi dia juga dapat menyelamatkan wajah Songshan. Sayang sekali keinginan itu indah, tetapi kenyataan itu tidak masuk akal. Dewi Songshan menebas dengan pedang, tapi Ye Chen menghindarinya. Ya, dia sudah bangun, atau lebih tepatnya, dia sudah bangun. Apa yang disebut ilusi tidak berguna baginya. Kamu. Dewi Songshan menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa. Kecepatan Ye Chen lebih cepat, dengan ribuan metode rahasia memusatkan satu jari, menusuk di tengah alisnya, kekuatannya sangat menghancurkan, begitu dia mengenai lawan, dia akan menembus roh primordial dan lautan dewa, yang merupakan pukulan mematikan. Dewi Songshan tidak berani berhenti, dan melarikan diri. Jari Ye Chen hanya berjarak 3 inci dari tengah alisnya, meskipun dia belum menyentuhnya, niat membunuh di jarinya telah mematahkan alisnya, dan tubuh asli jiwanya juga tertusuk. Diam, seluruh tubuh dingin ke tulang, seolah-olah dia telah melihat dewa kematian memanggil. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya seperti dewa, seperti cahaya peri, mundur dan mengejar, melintasi platform pertempuran yang luas, mempertahankan postur sepanjang jalan. Dewi Songshan tidak berani mengendur, jika dia kesurupan sesaat, dia akan melakukannya akan langsung dibunuh, dan jika dia ingin bertahan hidup, dia akan dibunuh tidak bisa berhenti. Jari Ye Chen terlalu menakutkan. Semua orang menahan napas karena takut melewatkan momen indah itu. Dan guru kepala Songshan bangkit, dan lengah karena kecelakaan dia tidak tahu bagaimana Ye Chen bisa memecahkan ilusi, tetapi dia tahu bahwa jika jari Ye Chen mengenai, dia bisa membunuh dewinya dalam hitungan detik. Di bawah perhatian semua orang, Dewi Songshan mundur ke tepi panggung pertempuran. Karena ada penghalang kekaisaran yang menutupi medan perang, dia tidak memiliki cara untuk mundur kecuali dia menghancurkan penghalang tersebut. Pada saat yang sama, Ye Chen tiba dengan satu jari. Namun, ketika ujung jarinya hanya berjarak 1 inci dari alis Dewi Songshan, dia berhenti, dan hanya senyuman yang terdengar di telinga Dewi Songshan. Dewi, kau tersesat. Setelah 3 atau 2 tarikan napas, Dewi Songshan mengguncangnya kepala. Kalau dipikir-pikir, wajahnya pucat, tubuhnya yang halus masih dingin, dia memang kalah. Jika Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan kehilangan jiwanya. Dikalahkan. Dewi Songshan tersenyum kecut, dan dengan jentikan tangannya, dia menyerahkan senjata sihir kelahirannya dan rumput perimandala, lalu tiba-tiba berbalik dan meninggalkan panggung pertempuran. Tuan Songshan duduk di kursi, wajah tua itu, saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya, putra dewa dikalahkan, dia kehilangan pagoda Feng Tian dan artefak kelahiran. Sebenarnya kehilangan 2 harta lagi. Dalam sesi pertarungan 5 gunung suci ini, faksi Songshan-nya benar-benar kalah dalam kekacauan total. Dunia masih penuh dengan ide, dan terlalu banyak orang yang belum bereaksi. Pertarungan ini benar-benar aneh. Dewi Songshan hanya membuat 1 gerakan, dan batu kecil itu hanya membuat 1 gerakan. Perbedaannya adalah Ye Chen mematahkan ilusi lawan, tetapi Dewi Songshan tidak menghindari jari Ye Chen. Dalam sebuah pertarungan,
hanya satu gerakan yang akan menentukan hasilnya. Putra dan Dewi Sekte Songshan cukup memalukan, mereka semua adalah arogansi sekte besar, dan mereka memiliki banyak kaisar dan keterampilan abadi, mereka dapat melawan Ye Chen, tetapi mereka tidak akan dapat menggunakannya di masa depan. Tapi masih ada orang yang ingin bertarung. Kata-kata Ye Chen terdengar lagi, menutupi tubuh Dewi Huasan, tersenyum seperti bunga, dengan mata indah bersinar, menatap para dewa dan Dewi Dapai. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat seseorang di atas panggung, itu adalah putra Dewa Taisan, dan ada ledakan di tanah, mengguncang seluruh platform pertempuran, gemetar, matanya menunjukkan Dao Yun yang menakutkan. Alat kelahiran, bertaruh pada kitab suci Tao Anda. Taisan Senzi mengeluarkan dentang. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, hei, dia menangkap ikan besar lainnya. Begitu kata-kata itu jatuh, dia terlihat menyemburkan darah, tidak ada tanda-tanda seteguk darah keluar, dia terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa menjaga kakinya tetap stabil, wajahnya yang kemerahan langsung menjadi sangat pucat. Kali ini, dia tidak berpura-pura, sesuatu benar-benar terjadi. Melihat ke dalam tubuh dewanya, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sedang bekerja, misterius dan menakutkan, menyebabkan kekacauan di tubuhnya, mengamuk sembarangan, merobek asalnya, menghancurkan esensinya, datang dengan ganas, ingin membunuhnya dia menelan, dan tubuhnya berlumuran darah. 5 peluruhan langit dan manusia. Immortal Huasan bangkit secara terbuka, dan orang yang bangun bersama, serta kepala sekolah Kunlun, semuanya sedikit menyipitkan mata. Terlihat bahwa wujud Ye Chen tidak terluka, tetapi 5 penurunan langit dan manusia telah datang. Episode 2603 aneh sekali. Bagaimana mungkin? Ungkapan, 5 peluruhan surga dan manusia, menyebabkan keributan di segala arah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bangun, dan ada banyak orang dengan kekuatan gaib yang hebat. 5 penurunan surga dan manusia adalah malapetaka yang harus diatasi oleh orang suci tingkat lanjut. Jika mereka tidak dapat mengatasi malapetaka ini, tidak mungkin untuk maju ke alam suci. Ye Chen jelas telah mencapai alam Raja Suci, jadi mengapa dia datang ke malapetaka ini lagi? Mungkinkah dia maju ketika kamu menjadi orang suci, bukankah kamu melewati 5 penurunan langit dan manusia? Diskusi itu satu demi satu, membentuk gelombang, semua orang memandang Ye Chen di panggung, dengan ekspresi kaget dan kaget, Raja Suci datang ke 5 penurunan surga dan manusia, apa yang terjadi? Pada saat ini, belum lagi orang-orang di dunia, yang lebih baik dari manusia asli Huasan, kepala sekolah Kunlun, dan bahkan iblis besar di dunia Sanxian, dan makhluk abadi agung di dunia surga, semuanya tercengang, sangat segar. Yang dengan ekspresi paling aneh adalah putra Dewa Gunung Tai di atas panggung, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, roh batu ini terlalu aneh, seorang pria dengan 5 pembusukan, menumbangkan hukum. Sungguh aneh. 4 kata inilah yang ingin dikatakan dunia. Melihat seluruh surga, itu adalah pertama kalinya melihat seseorang yang datang ke 5 penurunan surga dan manusia di alam Raja Suci, dan Ye Chen juga yang pertama di dunia, dan dia mengambil yang tidak biasa jalur. Bakat keluar dari garis keturunan Zhou Tian. Siming Xingjun mendecakkan lidahnya, jika masalah ini diberitahukan kepada Raja, dia akan terkejut, penerus Zhou Tian. Ada beberapa hal yang aneh. Menarik. Kepala sekolah Kunlun membelai janggutnya dan duduk kembali di posisi semula. Bagaimana bisa begitu? Tuan Huasan bergumam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, hanya Ye Chen yang berhasil menembus 4 alam dalam 1 hari, tetapi dia tidak tahu bahwa batu kecil ini telah melampaui 5 penurunan surga dan manusia, dan naik ke pangkat orang suci. Di sampingnya, ekspresi peri Huasan juga cukup aneh, Huasan yang asli tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengetahuinya, apalagi Dewi Huasan dan Putra Dewa, mereka semua terkejut. Segel. Di tengah kebisingan, Ye Chen memberikan omelan dingin, dengan paksa menyegel 5 penurunan langit dan manusia. Bahkan jika dia mengubah tubuhnya, dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini, tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk roh primordial. Mampu menyegel 5 penurunan surga dan manusia, dunia terkejut melihatnya, sangat menyebalkan. Namun, malapetaka telah disegel, tetapi kondisi Ye Chen tidak terlalu baik, wajahnya masih pucat, darahnya tertekan, dan napasnya terkadang kuat dan lemah, seperti anak yang sakit. Tinggalkan kitab suci Tao, dan turun dari panggung. Taisan Senzi berkata dengan tenang, menatap Ye Chen, matanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah mengatakan, aku bisa menekanmu hanya dengan 1 telapak tangan. Kamu terlalu banyak bicara, hati-hati. Ye Chen tersenyum dan memutar lehernya dengan nyaman.
Memang benar dia terluka, dan memang benar dia tidak dalam kondisi puncak, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk mengalahkan putranya. Dari Taisan. Jika Anda memiliki 10% dari kekuatan tempur Anda yang tersisa, itu masih dapat melumpuhkan Anda. Kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Taisan Senzi mendengus dingin, menghancurkan alam semesta dengan satu langkah, menyerang secara langsung, dan menamparkan dunia besar dengan satu telapak tangan, menunjukkan visi kehancuran. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menanggapi dengan serangan yang paling kuat, dia menyapu dengan tongkat dan melumpuhkan dunia besar, dia terluka parah, tetapi dia masih ganas, dan batang besi di tangannya adalah berdengung. Penindasan. Putra Taisan berkata dengan suara hening, dan dia telah naik ke Tian Xiao, dan melihat semburan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, dengan berbagai warna, dan setiap cahaya ilahi adalah senjata ajaib, seperti tungku tembaga, cermin ajaib, pedang peri, dan segel harta karun. Ada semua yang bisa diharapkan untuk ditemukan, dan ada ratusan di antaranya di langit. Melihat langit dari kejauhan, banyak instrumen seperti bintang, bersinar terang. Mereka semua didorong oleh Dewa Putra Gunung Tai, dan mereka semua mekar dengan kekuatan ilahi, dan momentumnya terhubung menjadi satu. Ketika mereka ditekan di udara, tekanannya seberat gunung yang menjulang tinggi, dan mereka bisa hancurkan Raja Suci dalam sekejap. Di masa lalu, di surga, jika ada pemandangan seperti itu, Chaos Cauldron akan habis dengan sendirinya tanpa memanggil, dan menabraknya sepanjang jalan. Tidak ada senjata ajaib dengan level yang sama yang bisa menahannya. Bersenandung. Ye Chen mengambil batang besi dan bergegas ke langit. Dengan satu ayunan, dia menghancurkan tungku tembaga. Sebuah kaki menginjaknya berkeping-keping, dan cermin ajaib yang menyilaukan juga ditusuk oleh jari. Paung. Retakan. Ledakan. Kapan? Suara seperti ini dapat terdengar di seluruh langit, satu demi satu, potongan senjata ajaib itu pecah, dan pecahan senjata ajaib diwarnai dengan kecemerlangan yang bersinar, jatuh dari langit, dan gambarnya cukup indah. Wajah Taisan Senzi menjadi suram, dan dia membentuk segel dengan satu tangan, yang berevolusi menjadi lingkaran matahari yang terik, yang memancar ke seluruh dunia. Merusak. Ye Chen berkata dengan ringan, Taoisme telah berubah menjadi busur dewa, dan Kaisar Yun telah berubah menjadi panah dewa. Api abadi dan guntur langit sama-sama mampu menggerakkan panah. Alasan utamanya adalah ketika Anda melihat matahari, Anda ingin melihatnya menembak jatuh. Zeng. Panah ilahi di Yun melesat ke langit, menembus matahari yang terik. Gatsan Taisan mendengus, teknik rahasianya rusak, dan dia menderita serangan balik, dia benar-benar meremehkan Ye Chen, yang terluka parah, tapi dia masih bisa bertarung seperti ini, dan teknik rahasia ini juga sangat mendominasi. Berdiri terlalu tinggi mungkin bukan hal yang baik. Kata-kata Ye Chen bergema di langit dan bumi, dan dia menunjuk ke langit dengan kedua jarinya bersamaan. Segera, dentang pedang terdengar, dan ratusan juta pedang peri berubah menjadi ilusi. Setiap pedang peri menyatu dengan Daoyunnya, dan setiap pedang peri memiliki kekuatan nirvana. Mereka semua mematuhi perintahnya dan bergegas melawan langit menembus alam semesta, jumlahnya begitu besar sehingga kulit kepala para penonton mati rasa. Taisan Senzi sangat menakjubkan, dan segera mengacungkan pedang peri, membentuk susunan pedang pertahanan. Suara benturan logam tidak ada habisnya, dan potongan pedang peri meledak, sehingga sulit untuk melukai tubuh perinya. Selama periode ini, Ye Chen menginjakkan kaki di Jiuxiao, menemukan tempat yang bagus, dan bahkan meluangkan waktu untuk menyemprotkan seteguk darah, lalu mencengkeram batang besi dengan erat, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan melakukan tebasan 8 kehancuran. Bersenandung. Menggunakan batang besi untuk menebas 8 hutan belantara, kekuatan mendominasi langit dan bumi. Meskipun tidak ada cahaya bilah, ada bayangan tongkat. Sebelum benar-benar jatuh, langit telah runtuh, dan alam semesta tidak dapat tahan paksaan, dan itu runtuh seketika. Dewa Putra Gunung Tai mendengus dingin, dan juga mengaktifkan metode abadi itu adalah lonceng besar imajiner, bersenandung dan bergetar, terukir dengan karakter segel kuno, menutupi tubuhnya untuk bertahan dari tongkat Ling Tian. Paung. Bayangan tongkat itu bertabrakan dengan bel besar, percikan api berkobar, bayangan tongkat itu pecah, dan bel itu juga meledak. Ini karena bawahan Ye Chen menunjukkan belas kasihan, jika tidak, Putra Taisan bisa dibunuh dengan satu tongkat. Meski begitu, Putra Dewa Taisan tidak tahan, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke langit, seperti meteor, kecemerlangan berwarna darah benar-benar musnah. Ledakan. Diiringi dengan ledakan, lubang yang dalam ditambahkan ke platform pertempuran, dan orang-orang yang menonton dari segala arah tampak tercengang. Pukulan itu keras, dan Putra Dewa Gunung Tai, yang dikenal karena pembelaannya,
sebenarnya berada di kerugian. Di sisi lain, Ye Chen tidak jauh lebih baik, terjebak di udara, memegang batang besi di satu tangan, membungkuk, batuk darah, tentu saja, dia berpura-pura, berakting. Keterampilan aktingnya, seperti biasa, berada di level aktor. Dia membodohi semua orang. Dia menolak pukulan dan tidak terluka sama sekali. Itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Jika Anda memukul ini, akan ada ikan besar di belakang. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Dari lubang yang dalam, putra Dewa Gunung Tai keluar dan membubung ke langit, wajahnya menjadi lebih menyeramkan dan ganas, matanya merah, dan matanya merah. Raja Suci tidak bisa bertarung, dan Raja Suci kecil ini masih terluka parah, yang berarti jika Ye Chen berada di masa jayanya, dia jauh dari lawan. Ayo! Ye Chen berteriak keras, dan turun dari langit dengan tongkat besi di tangannya. Pertempuran berlanjut, raungan berlanjut, dan keduanya membunuh langit, satu timur dan satu barat, lalu menggunakan teknik rahasia untuk saling membombardir, menciptakan gambar besar yang menutupi alam semesta yang luas. Si kecil ini pandai sekali bertarung. Raja Naga menghela nafas, dalam keadaan terluka parah, dia mampu melawan putra Dewa Gunung Tai secara merata, kekuatan ini terlalu menakutkan. Seharusnya karena Kaisar Yun. Raja Iblis Banteng menggosok dagunya, dan memberikan tebakan yang lebih dapat diandalkan. Dengan bantuan Kaisar Dao Shenyun, itu bukan hanya lelucon. Mentalitas bertarung yang kuat, gumam Kunlun pelan. Dapat dilihat bahwa Ye Chen adalah seorang veteran pertempuran. Serangannya memiliki semacam kekuatan ilahi, dan tidak semua orang memiliki mentalitas bertarung seperti ini. Itu hanya dapat diukir menjadi jiwa jika Anda telah bertarung melawan orang yang sangat kuat. Artinya, Raja Suci kecil yang baru dipromosikan ini telah berperang melawan kelas terkuat, dan kelas terkuat, menurut pendapatnya, adalah semi-kaisar Jiu Chongtian yang terlemah, dan tidak akan lebih lemah darinya. Apa asalnya? Kepala sekolah Kunlun melirik Huasan Immortal. Huasan yang asli sedang menonton pertempuran, dan mata lamanya akan selalu disipitkan secara tidak sengaja. Seluruh tubuh Ye Chen diselimuti misteri, belum lagi Kunlun, bahkan dia, kepala sekolah Huasan, tidak tahu. Saya terluka parah, dan saya menggunakan tubuh fisik saya untuk menjadi sangat ganas. Dewa Huasan tampak bingung, dan harus mengevaluasi kembali Ye Chen, dan sekali lagi memecahkan garis keterkejutan. Di satu sisi, wajah Dewa Putra Gunung Hua bisa digambarkan ganas. Pada puncaknya, dia harus bertarung sampai mati jika melawan Dewa Putra Gunung Tai. Ye Chen jauh lebih kuat darinya. Episode 2604 akui saja ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit di atas platform pertempuran, suara poni memenuhi langit. Ye Chen dan Taisan Senzi bertarung seperti api yang berkobar, di bawah keterampilan akting Ye Chen yang luar biasa, dia hanya menciptakan ilusi bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada penonton, dan dia hanya sesekali mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk memberi kejutan pada Taisan Senzi. Putra Dewa Gunung Tai bertarung dengan gila-gilaan, dan jalan keabadian Kaisar muncul satu demi satu. Pada titik pertempuran ini, belum lagi para penonton, bahkan dia terkejut. Raja Suci kecil yang tampaknya lemah ini benar-benar tidak ulet, dia hampir menjatuhkannya beberapa kali, tetapi gagal, bukannya mengalahkan Ye Chen, dia sering terluka. Padahal, dia hanya sebuah pertunjukan. Untuk menangkap ikan besar, Ye Dasao bisa dikatakan bermaksud baik. Dia tidak melukai dirinya sendiri, tetapi dia akan selalu mencekik beberapa suap darah tua dan menunjukkannya kepada dunia. Jika dia ingin menculik senjata natal dari semua dewa dan dewi, dia harus bekerja keras lakukan saja, coba buat Dinghai Shenzhen menjadi senjata dewa yang ganas, semuanya untuk bersiap pergi ke surga. Membunuh. Putra Dewa Gunung Tai meraung, naik ke langit untuk menyerang, dan menutupinya dengan telapak tangan, membawa kekuatan Gunung Tai. Ye Chen tidak takut, naik ke langit, dan menunjukkan kepada dunia sekali lagi, bagaimana rasanya menahan langit dengan pilar, dan lubang berdarah ditusuk oleh tangan besar Dewa Putra Taisan, dan Dewa San Taisan tidak bisa diam ketika dia menusuknya dengan tongkat. Tidak masalah jika seseorang tidak berdiri teguh, tetapi kemudian dia benar-benar tidak dapat berdiri teguh, dan Ye Chen membawa tongkat besi, mengejar dan menghancurkan sepanjang jalan, dan setiap kali dia ingin melawan, dia adalah dipukul mundur dengan tongkat. Engah, engah, engah. Gambarnya agak berdarah, dan orang-orang yang menontonnya kaget, belum lagi rasa sakit fisik, melihatnya saja sakit, darah dan tulang berjatuhan dari langit, sangat menyilaukan. Ah! Rambut Taisan Senzi acak-acakan, dan raungannya menggemparkan dunia. Namun, hasilnya tidak bisa hanya mengandalkan raungan, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa keras Anda berteriak,
itu tidak bisa menghentikan tongkat besi Ye Chen, tongkat yang asli melihat darah, satu tongkat lebih mendominasi daripada yang lain, sulit untuk membedakan antara timur dan barat, utara dan selatan, dia mengangkat matanya dan melihat tongkat itu, berdengung, kata pencuri itu dengan paksa. Sungguh tongkat. Kunlun Senzi menyentuh dagunya, dan dia cukup optimis tentang Dinghai Shenzhen Ye Chen, yang disebut sengit. Jika Anda bertarung pada level yang sama, jika Anda mendapatkan tongkat, itu pasti sangat asam. Ketika kekuatan tempurnya turun, kamu akan naik ke atas panggung, kata kepala sekolah Kunlun melalui transmisi suara. Aku tidak bisa melakukan hal-hal yang memanfaatkan bahaya orang. Kunlun Senzi menyeka labu anggur dengan lengan bajunya, bercanda, itu adalah tubuh istriku, jika rusak, dia tidak akan diizinkan tidur di malam hari, siapa yang saya minta alasan. Kepala sekolah Kunlun menarik napas dalam-dalam, menyipitkan mata ke arah Senzi Kunlun, melihat ke atas dan ke bawah, melihat ke dalam dan keluar, seberapa kecil yang Anda lakukan saat berada dalam bahaya. Jika Anda tidak ingin bertarung, percuma memperbaiki ini, mengapa Anda memilih Anda untuk menjadi anak dewa? Anak dewa Kunlun menggelengkan kepalanya, dia sangat tidak selaras, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak akan naik, jangan selalu menakuti saya, ketika saya senior, saya akan menjadi yang pertama mengalahkan Anda. Ledakan. Ketika keduanya berbicara, putra Dewa Taisan jatuh ke langit lagi, lubang besar sebelumnya dihancurkan lebih dalam, kali ini, dia tidak bangun lagi dan tersingkir. Oke, satu lagi, Taibai menghela nafas. Ekspresi kepala sekolah Taisan sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya dewa akan dikalahkan, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Suci kecil yang terluka parah. Itu benar-benar memalukan. Di atas panggung, Ye Chen telah menerima senjata kelahiran Dewa Putra Taisan, dan menurunkannya dengan jentikan tangannya. Kemudian, itu adalah tahap muntah darah, dan itu dipentaskan lagi, darah tua itu memuntahkan seteguk satu demi satu, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan awalnya 1 pon darah, tetapi dia dibuat lesu olehnya, untuk menangkap ikan besar Pit Baby, sepertinya dia sudah mulai menyakiti dirinya sendiri. Mengalahkan 2 putra dewa dan 1 dewi. Berturut-turut sudah cukup untuk membanggakan diri sendiri. Meskipun Huasan telah tersingkir dari pertempuran 5 gunung, karena Ye Chen, monster, Huasan dapat dikatakan telah mencuri pusat perhatian. Dewi Huasan tidak dapat melakukannya, batu kecil ini telah mengangkat Panji dan menopang fasad Huasan. Kata-kata, dunia sebagian besar adalah desahan, dan mereka juga mengagumi Ye Chen. Katakan saja, mereka yang mengenali dewa dalam kitab suci Tao tidak sesederhana membicarakannya. Tapi masih ada pertempuran yang harus diperjuangkan. Ye Chen menstabilkan tumitnya, menyentuh darah di sudut mulutnya, dan melihat sekeliling, terutama optimis tentang faksi Taisan, terutama Dewi Taisan, putra dewamu dikalahkan, Anda juga datang untuk memberikan beberapa harta. Setiap orang yang mendengarkan kata-katanya mengangkat alis, mereka semua terluka seperti ini, dan mereka masih ingin bertarung. Orang asli Huasan membelai janggutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan dia mengenal Ye Chen dengan cukup baik. Batu kecil ini sangat pintar. Sepertinya dia tidak akan menyerah kecuali dia memutilasi para dewa dan dewi dari 4 faksi lainnya. Selain itu, kemampuan aktingnya sangat bagus. Sungguh menakjubkan. Jangan main-main lagi, turun dari panggung, kata Dewi Huasan melalui transmisi suara. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Ye Chen, dia lebih khawatir tubuh fisiknya akan rusak jika dia tidak memperhatikan. Tapi masih ada yang harus dilawan. Ye Chen mengabaikannya, bagaimana dengan bayi Pit? Jangan membuat masalah. Belum lagi, seseorang benar-benar datang ke panggung, dan yang naik panggung itu benar-benar Dewi Gunung Tai. Jelas, itu adalah niat Profesor Taisan Zhang. Dia jelas pemenang pertarungan 5 gunung suci, tetapi karena Ye Chen, dia kehilangan banyak muka. Dia tidak bisa lebih marah. Ada juga senjata Natal yang anak dewa bekerja sangat keras untuk berkorban, dan dia harus mengambilnya kembali. Anak dewa dikalahkan. Ada juga Dewi, yang harus menemukan jalan pulang. Di atas panggung, Dewi Gunung Tai berdiri dengan anggun, cukup masuk akal, tanpa diminta Ye Chen, dia bertaruh, 1 adalah senjata kelahirannya, dan yang lainnya adalah gulungan rahasia, tepatnya, itu adalah cara keabadian seorang kaisar. Ye Chen melirik perangkat kelahiran, terbuat dari besi peri, harta yang mutlak. Melihat gulungan rahasia itu lagi, dia tidak terlalu memperhatikannya, itu adalah teknik rahasia seni tubuh, tidak sebagus Taeksubu Suanyao, jadi dia tidak menyukainya, dia memiliki banyak teknik rahasia teknik tubuh. Tidak ada metode peri. Ye Chen menggelengkan kepalanya, ubah ke yang lain.
Kata-katanya menghibur Dewi Taisan, tetapi semua orang yang mendengarkan juga geli sialan, itu adalah cara keabadian Kaisar, sangat berharga, Anda tidak menginginkannya. Memikirkan hal ini, terlalu banyak orang yang melirik Guru Huasan, seberapa tinggi visi batu kecil Anda. Bahkan Kaisar dan makhluk abadi meremehkannya, atau lebih tepatnya, keluargamu memiliki begitu banyak makhluk abadi sehingga tidak ada tempat untuk menyimpannya. Orang asli Huasan menderita batuk kering, Ye Chen tidak menyukainya, tetapi dia menyukainya, kamu tidak menginginkan Huasan. Masih banyak lowongan di Paviliun Sutra lantai 9, lebih banyak lebih baik. Apakah kamu meremehkan Taisanku? Guru kepala Taisan mendengus dingin. Ketika dia mengeluarkan jalan keabadian Kaisar, dagingnya sangat sakit, dan harganya cukup tinggi. Ye Chen benar-benar memandang rendah dia, Kaisar Taisannya cara Taoisme adalah dengan memandang rendah Gunung Tai, ini adalah penghinaan telanjang. Junior tidak berani. Ye Chen tersenyum, mengambil gulungan kuno, dan menyebarkannya secara vertikal. Ada karakter kuno yang terukir di atasnya, dan deretan tulisan tangan ditulis dengan rapi, semuanya adalah nama tanaman obat. Dikatakan bahwa itu adalah bahan yang hilang untuk memurnikan pil kebangkitan Jiushuan. Pil kebangkitan 9 putaran. Seorang Tao tua dari Sekte Kunlun melihatnya, dan mata tuanya sedikit menyipit. Semua bahan itu sangat berharga, tidak hanya berharga, tetapi juga bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, yang orang lain tidak bisa melihat tapi sebagai alkemis top sekolah Kunlun, dia bisa memahaminya sekilas. Hanya karena dia juga memiliki formula pil dari pil kebangkitan 9 putaran, dan dia telah mencari bahan-bahan ini selama bertahun-tahun, dia berharap suatu hari dia akan menemukannya, dan dia dapat menyempurnakan pil 9 pola dalam hidupnya. Kunlun tua mengelus janggutnya, dan mau tidak mau memandang Ye Chen secara berbeda. Mampu mengalahkan peri Huasan dalam pertempuran alkimia menunjukkan bahwa keterampilan alkimia Ye Chen sangat buruk, mungkin Ye Chen, seperti dia, juga ingin menyempurnakan pil kebangkitan 9 peringkat, yang menarik. Apa maksudmu? Tuan Taisan melirik Ye Chen. Gunung Tai memiliki bahan di atasnya. Kecuali perangkat kelahiran, saya hanya mengenali ini. Ye Chen tersenyum, menarik napas lagi ke batang besi, dan menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Diskusikan kondisinya dengan forum ini, teriak kepala sekolah Taisan. Aku hanya mengenali ini, apakah kamu suka bertarung atau tidak? Kamu, kalahkan. Penatua Taisan memarahi dengan dingin, menjentikkan kotak harta karun, melewati penghalang, dan menggantung di udara, berteriak keras itu disegel, tetapi aroma buah dapat tercium melalui celah tersebut. Di dalam, memang ada buah peri merah, yang sebenarnya adalah buah keberuntungan yang legendaris, dan juga merupakan bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi. Mata Ye Chen berbinar. Sejak dia berada di Paviliun Kitab Suci Buddha di Gunung Hua, dia mengetahui bahwa Gunung Tai memiliki buah keberuntungan yang baik. Tidak ada alasan untuk tidak memenangkannya. Jika aktingnya cukup nyata, menang apakah dia tidak ketagihan? Di bawah, mata Kunlun Tao tua juga cerah. Ye Chen kekurangan materi ini, dan dia juga kekurangannya. Dia juga tahu bahwa faksi Taisan memilikinya, dan keinginannya gagal beberapa kali. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengundangnya selama pertempuran ini. Jika Ye Chen menang itu akan memilukan. Ini sebenarnya adalah buah keberuntungan yang baik, dan buah Taisan memiliki keberanian yang besar. Ini, membuang-buang uang untuk bertaruh pada hal yang begitu berharga. Junior Sister, bisakah kamu mengenali bahan-bahan itu? Ramuan macam apa itu? Huasan Immortal mengirim transmisi suara ke Huasan Ferry. Sebagai guru kepala Gunung Huasan, saya seharusnya sudah menebak beberapa petunjuk. Sebelumnya itu adalah bunga peri Gunung Huasan, lalu rumput peri mandala Gunung Songshan, dan sekarang menjadi buah dewa keberuntungan Gunung Tai. Jelas, Ye Chen sedang mengumpulkan bahan alkimia, dan levelnya tidak rendah. Aku belum pernah mendengarnya. Peri Huasan menggelengkan kepalanya, dan secara tidak sengaja melirik Tao Kunlun tua di seberangnya. Melihat mata lelaki tua itu, dia seharusnya tahu. Cukup, kata Tuan Taisan dengan ekspresi muram. Cukup, sudah cukup. Ye Chen menjilat bibirnya. Perjalanan kelima Gunung Suci ini benar-benar tidak sia-sia. Dia mendapat rumput peri mandala, dan buah keberuntungan lainnya. Temukan semua bahan untuk pil kebangkitan, dan jika Anda membawa mereka semua kembali, iblis itu akan sangat gembira. Dewi Taisan merasa sangat tertekan. Taruhan kali ini agak tinggi. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan kehilangan senjata kelahirannya, tetapi dia juga akan kehilangan buah dewa keberuntungan. Peri, jangan memukul terlalu keras. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia benar-benar tersenyum.
Melihat bahan alkimia, dia dalam suasana hati yang baik, dan dia lebih bahagia daripada melihat wanita cantik. Dewi Gunung Tai terdiam, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada dalam kehampaan, dan menekan ke arah Ye Chen dengan jentikan tangannya, dan garis-garis di telapak tangannya mengalir. Itu bukan kekuatan magis, tetapi formasi besar untuk menyegel. Putra Dewa Gunung Tai pandai bertahan, sementara dia mahir dalam formasi, mampu menyerang dan bertahan. Episode 2605 hancurkan dia. Bersenandung. Kekosongan bergetar, dan 4 pilar tembaga tiba-tiba muncul, 2 bangkit dari tanah, dan 2 jatuh dari langit, berdiri tegak. Setiap pilar tembaga diukir dengan pola ilahi, dihubungkan dengan rantai rune, dikemas rapat, dikumpulkan ke dalam sangkar, petir berkelebat dan bergemuruh di penjara, visi kehancuran diubah, ada banyak bayangan pedang dan pisau, dan setiap patung memiliki kekuatan untuk menyegel dan menghancurkan. Pertarungan yang bagus. Ye Chen bergerak, menginjak Dao Yun, melambaikan batang besi di dalam sangkar. Paong! Dentang! Kapan? Suara seperti ini bisa terdengar tanpa henti, setiap kali ada bayangan pedang yang mencoba membunuhnya, itu akan dihancurkan. Formasi seperti itu, dia bisa mematahkannya dalam sekejap, pertunjukan kelemahan seperti itu jelas-jelas berakting. Dalam hal pencapaian dalam formasi, dia benar-benar menghancurkan Dewi Gunung Tai, dan tanpa hal lain, formasi dunia bawah besar berkarakter 12 hari dan formasi Kaisar Dao Fuxi dapat menyegelnya. Melarang. Dewi Taisan memarahi dengan lembut, dan sidik jarinya berubah. Segera, ada badai besar dalam formasi, dan kekuatan larangan terwujud. Setelah itu, ada badai petir di seluruh langit. Setiap kali tubuh Ye Chen terkontaminasi, esensinya akan hancur. Semakin lama berlarut-larut, semakin lebih tidak menguntungkan baginya, itu juga akan diubah menjadi mumi. Formasi abadi 4 ekstrim di Gunung Tai memang sangat misterius. Kunlun Immortal, yang bertanggung jawab, bergumam pada dirinya sendiri, dan dia juga seorang pembangun formasi, mengintip ke dalam alam semesta formasi. Saya mendengar bahwa ada kaisar semu yang disegel dan dihancurkan oleh formasi ini ketika dia adalah Dewi Gunung Tai. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mereka bahkan tidak keluar dari formasi. Dan asal-muasal mereka dihancurkan, dan mereka menghilang menjadi abu. Lingkaran sihir bukan hanya lelucon. Banyak orang berbisik, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan, mereka ingin melihat apakah Ye Chen bisa melawan langit lagi. Kapan? Dentang. Di sangkar besar, Ye Chen menarikan satu set teknik tongkat. Cahaya pedang sulit melukai tubuhnya, dan langit penuh guntur, dan sulit mematahkan tubuhnya. Itu bisa disebut pertahanan mutlak dan resistensi ekstrim. Menghancurkan. Sidik jari Dewi Gunung Tai berubah lagi, dan kata-katanya terdiam. Adegan dalam formasi berubah drastis, dan tiba-tiba ada lebih banyak rantai besi rune, terbang seperti ular berenang, dan ada lebih banyak cahaya ilahi, terbang sembarangan, membawa kekuatan kehancuran ilahi. Sekarang, di mata dunia, Ye Chen tidak tahan lagi. Dia sering terluka, dan tubuhnya berdarah satu demi satu. Ada beberapa kali ketika dia hampir ditekan, dan seluruh tubuhnya ditutupi darah. Penonton banyak menyeringai dan berkeringat, jika tidak, Ye Chen akan ditekan. Nyatanya, yang dijual Ye Chen adalah kekurangan, dan dia rela disakiti, luka ringan itu tidak layak disebut. Hancurkan dia. Kepala sekolah Taisan mengirim pesan ke Dewi Taisan, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan musuh masa depan, dan bahkan jika kepala sekolah Huasan membalas dendam, dia juga memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mengatakan, bertarung. Korban tidak bisa dihindari. Dewi Gunung Tai ragu-ragu sejenak, tetapi mengubah formula segelnya. Ye Chen terlalu jahat, dan dia pasti musuh Gunung Tai di tahunnya. Karena posisinya berbeda, masih perlu membunuh dalam pertempuran ini. Begitu formula anjing lautnya berubah, seluruh kandang berdengung. Dalam sekejap, beberapa binatang ilusi tiba-tiba muncul dalam formasi, naga biru melayang, burung phoenix meringkik, harimau putih meraung, dan basal membuka jalan, semuanya sebesar gunung. Ye Chen berpura-pura bermartabat, dan mengeluarkan hukum terlarang yang bukan hukum terlarang. Segera, rambut panjangnya berubah menjadi seputih salju dalam sekejap, dan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Dia menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, menghancurkan binatang Dewa Changlong dengan satu tongkat, menghancurkan binatang Dewa Xuanwu dengan flip tangannya, dan menghancurkan binatang ilahi dengan pukulan lain Phoenix. Harimau putih binatang ilahi adalah yang terburuk, diinjak-injak menjadi abu dengan kakinya. Dewi Taisan sedikit mengernyit, dan segera mengatupkan kedua tangannya. Segera, sangkar besar itu berubah bentuk menjadi bunga teratai kelopaknya menyatu ke tengah,
mencoba membungkus Ye Chen di dalamnya. Berikan padaku. Ye Chen mendesis, dan menusukkan tongkatnya ke ketiadaan, di mana pusat formasi, dia tahu sejak awal, dan menusuknya dengan tongkat, mengaduk alam semesta dengan keras. Ledakan. Diiringi raungan, formasi peri empat tiang meledak di tempat. Engah. Dewi Taisan sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah, matanya yang indah penuh kejutan, begitu pula penonton dari segala arah. Ye Chen pasti yang pertama di kelas yang sama yang menerobos formasi peri empat tiang. Anda tahu, itu adalah formasi abadi empat ekstrim Gunung Tai. Ketika Dewi Taisan adalah seorang bijak yang hebat, dia bisa menggunakan formasi ini untuk menutup Kaisar Semu dengan melompati. Sekarang ketika bertarung pada level yang sama, itu bahkan tidak bisa menyegel seorang Raja Suci kecil. Apalagi Raja Suci kecil ini masih terluka parah, dan dia tidak menggunakan tubuhnya sendiri. Engah. Ye Chen, yang bergegas keluar dari formasi pembunuhan, terhuyung-huyung, batuk darah, dan memberi kesan palsu kepada dunia bahwa untuk menerobos formasi, dia terluka parah dan berada di ujung kekuatannya. Dia terluka parah, jadi bunuh dia dengan cepat. The Great Elder Taisan berteriak keras, tidak ingin memberi Ye Chen kesempatan untuk bernafas, dan dia masih mengerti alasan mengapa Ye Chen akan membunuhnya saat dia sakit, karena telapak tangan ini terlalu terlibat besar, taruhannya terlalu besar, dan itu juga melibatkan wajah Taisan, jadi jangan gegabah. Pertempuran adalah pertempuran, membunuh adalah merusak kedamaian seseorang, kata Tai dengan santai. Aku tidak bisa terbiasa dengan nomor ini, selalu menakuti anak-anak orang. Tai Bai cemberut sebentar. Immortal Huasan melirik Great Elder Taisan, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat cahaya dingin di matanya, dan dia meremehkanku, Huasan. Sutian, Dewi Gunung Tai memegangi tubuhnya erat-erat, mengangkat pedang peri, menunjuk ke langit, mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, mengukirnya menjadi Dao Yun, memberkati hukum abadi, tubuh pedang berdengung, pancaran cahaya berkembang, dan kekuatan kehancuran bersifat vertikal dan horizontal. Pukulan ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Ye Chen tersenyum di dalam hatinya, dia memasukkan batang besi ke platform pertempuran, dan kemudian memanggil kitab suci Tao dan Di Yun, dan sekali lagi, dia membengkokkan busurnya dan memasang panah, dan kitab suci Tao berubah menjadi busur dewa, panah ilahi Kaisar Yun Hua. Dewi Gunung Tai mengayunkan pedangnya, menunjuk ke bawah, dan cahaya langit berwarna-warni jatuh dari langit. Pada saat yang sama, Ye Chen juga melepaskan tali busurnya. Zeng! Bersenandung. Peri lima warna berkicau, dari atas ke bawah. Panah ilahi Kaisar berdengung, dari bawah ke atas, semuanya membawa kekuatan kehancuran, mendekat tanpa batas di udara. Mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Pada saat ini, lebih dari separuh orang tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan menahan napas. Ledakan. Cahaya peri berwarna-warni bertabrakan dengan panah ilahi Kaisar Yun, dan suaranya mengguncang langit. Berpusat pada titik tabrakan, lapisan halo kepunahan menyebar. Dimanapun ia lewat, ruang runtuh inci demi inci, dan bahkan penghalang dari jalan Kaisar bergetar. Di bawah perhatian dunia, cahaya langit lima warna meledak, dan panah ilahi Kaisar Yun juga hancur. Engah. Dewi Taisan menyemburkan darah dan jatuh dari langit, dan seluruh tubuh Seng Xia dimusnahkan secara ekstrim. Engah. Ye Chen juga memuntahkan darah, menoleh ke samping, dan memuntahkan darah terus-menerus. Bedanya Dewi Taisan benar-benar terluka, tapi orang ini berpura-pura, dan dia berakting dari awal sampai akhir. Di mana kamu? Di sebelah timur panggung pertempuran, Dewi Taisan terhuyung-huyung, memegang pedang berlumuran darah di tangannya, pipinya pucat, dan dia melakukan serangan balik lagi dari luka tersembunyi dari 5 gunung pertempuran sebelumnya. Ekspresi di matanya terkejut. Kekuatan Ye Chen jauh melampaui harapannya, formasi peri empat kutub tidak dapat ditekan, dan bahkan kartu trufnya pun retak. Di barat, Ye Chen juga bangkit, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan batang besi yang dimasukkan ke platform pertempuran, datang dengan terhuyung-huyung, berjalan, dan menghilang dalam sekejap. Dewi Taisan menjadi pucat karena ketakutan, dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, batang besi yang berdengung sudah ditekan di antara alisnya, dengan sedikit kekuatan, dia dapat menghancurkan lautan dewa dan menghancurkan roh primordialnya. Pada saat ini, dia sepertinya melihat gerbang neraka, dan juga sepertinya melihat dewa kematian yang ganas melambai padanya. Perasaan surga dan neraka sesaat membuat tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali. Dewi, kamu kalah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, singkirkan batang besinya, dan ketika pekerjaannya selesai, dia juga mengambil seteguk darah tua, roh batu kecil ini penuh dengan drama.